Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Kali ini saya akan berbagi resep bolen pisang coklat yang sangat-sangat enak. Ini resep jualan saya ya, dan ini dijamin laris manis, rasanya enak, bikinnya juga mudah, tidak terlalu ribet ya. Yang pertama kita bikin dulu untuk adonan dalamnya. Ini ada 100 gram tepung terigu protein tinggi ditambah dengan 75 gram mentega atau margarin dan 1 sendok makan minyak. Ini yang adonan pertama itu pengganti coarse fat ya teman-teman. Jadi tidak usah membeli coarse fat mahal-mahal, cukup dengan bahan-bahan yang biasa ada di warung tetangga ya. Nah, ini seperti ini kita aduk uleni sampai menjadi adonan yang bisa dibentuk ya teman-teman. Dan jangan khawatir, ini emang teksturnya itu agak-agak basah ya, bukan basah nempel-nempel gitu ya, tapi tidak mengapa. Ini kita diamkan dulu minimal 15 menit di dalam lemari es sambil menunggu kita bikin untuk adonan luarnya. Ada 200 gram tepung terigu protein tinggi, lalu 15 gram gula halus dan 75 gram mentega atau margarin. Nah, ini untuk adonan luarnya, perbedaannya kita tambahkan dengan susu ya, sebanyak 80 ml, atau bisa juga kalau untuk jualan agar lebih ekonomis bisa susunya diganti dengan air putih biasa, tidak merubah tekstur nantinya ya, cuma rasanya aja jadi kurang gurih gitu dari susu. Tapi nantinya akan sama-sama berhasil ya kalau menggunakan air putih biasa juga. Nah, kita ini uleni untuk adonan luarnya. Kalau ini adonannya lebih kalis ya, tidak nempel-nempel di tangan gitu. Tuh seperti ini. Kalau tadi adonan yang dalam itu agak nempel-nempel di tangan ya, tapi tidak mengapa karena kan disimpan di dalam lemari es ya, jadi bisa lebih set nantinya. Kalau untuk adonan luar bisa kita langsung dibagi ya, tidak usah ditunggu dulu. Kita bagi-bagi, saya bagi menjadi 8 bagian ya, jadi dibagi 2 dulu. Lalu kalau udah sama rata kita bagi 2 lagi, rapihkan sama rata, bagi 2 lagi. Ini cara saya ya, biar membaginya itu bisa sama rata tanpa ditimbang. Kalau teman-teman mau boleh ditimbang juga ya. Nah, kalau sudah menjadi 8 bagian, kita keluarkan untuk adonan dalamnya. Nah, ini sudah tidak nempel lagi di tangan ya kalau udah disimpan di dalam lemari es. Sama ya, untuk adonan dalam kita bagi menjadi 8 bagian. Ini cara yang satu persatu ya teman-teman. Ada lagi cara yang langsung saja tidak dibagi-bagi, nanti dibagi-baginya setelah dilipat-lipat. Itu tergantung selera. Kalau dengan cara ini biasanya akan lebih berlapis nantinya ya. Tapi kalau untuk cepat, ada pesanan banyak, langsung saja dilipat-lipat. Nanti kalau udah dilipat-lipat baru dibagi-baginya. Nah, untuk cara ini saya lipat satu persatu ya. Jadi adonan luarnya kita pipihkan agak lebar ya. Yang penting adonan dalamnya bisa masuk. Ini adonan dalamnya dipipihkan dulu seperti ini, jadi lebih tipis ya teman-teman. Nah, adonan luarnya pastikan akan benar-benar menutupi adonan dalamnya. Nah, seperti ini. Tinggal kita masukkan adonan dalam ke adonan luar, kita rapihkan, lalu kita tutup dengan adonan luar dengan cara melipat seperti amplop seperti ini ya. Jadi jangan ada bagian adonan dalam yang terlihat ya, benar-benar ditutup rapat seperti ini. Nah, seperti ini ya, bisa dilihat di video. Dirapihkan benar-benar, jangan ada celah untuk adonan dalamnya, takutnya nanti keluar.
Nah, seperti ini bisa dikunci bagian lipatannya biar lebih kokoh ya. Ini dia hasilnya. Kita lakukan sampai semua adonannya selesai dan simpan minimal 15 menit. Untuk maksimalnya bisa beberapa jam juga ya, asal disimpan di dalam kulkas atau lemari es. Nanti kita rolling kalau kondisinya sudah tidak terlalu ngeras ya. Nah, ini kita lipatan yang pertama itu dilipat berkumpul di tengah seperti ini. Lalu kita balikan, di rolling lagi, dipipihkan. Untuk caranya teman-teman bisa lihat saja ya di video. Yang pertama dilipat menumpuk di tengah. Kalau lipatan yang kedua seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu kita balik. Untuk lipatan yang ketiga sama seperti ya lipatan yang pertama. Jadi saling menumpuk di tengah. Nah, seperti ini udah jadi. Kita lipat semuanya sampai semuanya selesai. Nah, ini semuanya sudah selesai. Bisa kita simpan dulu minimal 15 menit sambil menunggu kita siapkan untuk isiannya. Isiannya pada umumnya ya, isiannya itu pisang kalau bolen, tapi sebenarnya bisa berbagai macam isian ya. Ada juga di YouTube saya yang lain, di channel ya, masih di channel saya, di video yang lain itu isiannya ada sosis, mie dan lain-lain ya, bisa disesuaikan. Nah, kalau pisang kita kukus dahulu sampai agak lunak, atau bisa dengan cara dipanggang di atas teflon ya. Kalau sudah pisangnya siap, kita ambil adonan yang sudah didiamkan tadi, lalu kita rolling atau kita pipihkan. Ini sudah bisa langsung dicetak ya, atau digunakan. Dan ini bisa jadi stok frozen food juga ya teman-teman. Ini adonan ini bisa disimpan di dalam freezer dan tahan beberapa bulan. Nanti kalau mau digunakan, tinggal kita keluarkan dan tunggu sampai tidak terlalu keras, baru kita rolling dan isi sesuai selera ya teman-teman. Nah, ini setelah dipipihkan, kita ukur. Pisangnya harus benar-benar tertutup ya teman-teman. Kali ini saya akan buat yang varian pisang coklat. Pisangnya dibelah dulu bagian tengahnya, jangan sampai putus ya bagiannya, agar coklatnya itu tidak melebar-lebar keluar. Jadi diisi seperti ini, isi dengan selai coklat, lalu simpan di atas adonan. Bisa lebih dipipihkan juga ya, biar lebih tertutup. Nah, tinggal kita tutup saja, bagian pinggirnya juga kita tutup biar selainya tidak bocor-bocor keluar. Lalu tinggal kita sayat-sayat saja seperti ini, menjadi 8 sayatan ya, 8 sayatan seperti ini, dan kita gulung. Ini udah jadi, mudah banget kan teman-teman. Tinggal kita susun di dalam loyang yang sudah dialasi dengan baking paper atau telah diolesi dengan margarin. Kita siapkan untuk olesannya. Saya gunakan kuning telur ya, 1 buah kuning telur ditambah dengan susu UHT kurang lebih 1 sendok makan. Lalu kita aduk. Bisa ditambahkan juga pewarna kuning telur ya, itu opsional. Kali ini saya tidak tambahkan pewarna apa-apa, cukup saja seperti ini. Tinggal kita oles ke bolennya sampai menutupi bagian atasnya ya. Lalu kita taburi dengan seres coklat. Kalau misalnya pisang keju, teman-teman boleh topping luarnya itu dengan keju parut ya. Ini siap untuk dipanggang. Dipanggang ke dalam oven yang sudah kita panaskan sebelumnya. Ini saya menggunakan oven tangkring. Dipanggang kurang lebih 30 menit dengan api sedang. Ini dia hasilnya. Ini udah matang, wangi banget ya teman-teman. Ini bisa kita langsung susun ya, karena dimakan dalam kondisi hangat itu luar biasa enak ya. Lebih enak dalam kondisi hangat ya teman-teman untuk konsumsinya. Ini bisa langsung kita sajikan.
Siapa yang coba pasti akan ketagihan ya, karena memang seenak itu. Apalagi ini versi jumbo ya, premium, satu kali makan tapi masih tetap tidak cukup ya teman-teman. Selamat mencoba, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.